Masjid Sa'adah, Masjid Sa'adah, Jumat Masjid Sa'adah. Gentan Alhamdulillahilladzi tajaba fi hijabi jalalihi fala tarawul uyun wa tafarrada fi sifati kamalihi fala tuqaliduhu dhunun wa hakama ala ibadihi bi syurbi kasil manun kullu nafsin dha'iqatul mauti wa yabluukum bisyarri wal khairat bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bimahamidil lati yadhkuruhu biha hamidun wa ashkuruhu bisyukrihi alladhi taqirru bihil uyun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-alimu bima kana qabla an yakun wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu ya lahu min nabiyyi tasharrafat bihil anbiya'u wal mursalun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadin nabiyil karim wal rasuli sayyidi sanadil azim dhil qalbir rahim sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi yub'atsun wa sallim tasliman katsira. Ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali khutbah pada kali ini, sampai kita masih menunggu saudara kita yang masih mempersiapkan diri menuju Masjid Sa'adah ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari yang sangat dalam, semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini kita mengawali yaitu bulan Syawal, di mana setelah kita beberapa hari yang lalu atau sebulan yang lalu kita memasuki bulan baru, tahun baru Hijriah, kita perlu introspeksi pada diri kita masing-masing, seberapa besar amal kita selama tahun itu, dan mari kita perbaiki demi meningkatkan kualitas kita, iman kita untuk kesempurnaan daripada ibadah kita. Di dalam menyikapi hal yang semacam ini perlu kita belajar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa metode, antara lain yaitu kita dekat dengan para ulama. Karena para ulama oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, al-ulama'u masabihul ard wa khulafa'ul anbiya wa warasati wa warasatul anbiya, yang artinya
ulama itu adalah sebagai lampu-lampu di bumi, pengganti para nabi, pewarisku dan pewaris para nabi. Kemudian di dalam hadis lain, al-ulama warasatul anbiya tuhibbuhum ahlus sama wa tastaghfiru lahumul khitan fil bahri idza matu ila yaumil qiyamah. Yang artinya ulama itu adalah termasuk pewaris para nabi, ahli langit atau para malaikat mencintai mereka, dan ikan-ikan di laut memintakan ampun untuk mereka bila mana mereka itu mati hingga hari kiamat. Dua hadis ini adalah melambangkan pentingnya kita ini untuk belajar dengan orang yang lebih alim, sehingga apa yang kita peroleh dari ilmu itu sendiri akan lebih sempurna daripada kita ini hanya belajar autodidak. Sehingga apa yang kita peroleh, Pak, insya Allah akan banyak berkahnya, manfaatnya. Kemudian hadis Rasulullah Muhammad SAW yang lain, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah wa ma'wahul jannah. Yang artinya barang siapa yang memuliakan orang alim, berarti dia benar-benar memuliakan aku atau Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya sehingga akan ditempatkan nanti di dalam surga. Kemudian hadis lain juga mengatakan akrimul ulama fa innahum indallahi kurumatu mukramun. Yang artinya muliakanlah para ulama, maka sesungguhnya mereka itu adalah di sisi Allah nanti termasuk orang-orang yang memuliakan, yang dihormati. Dengan memahami beberapa hadis ini, yaitu orang-orang akan memaklumi bahwa ulama itu adalah amat vital fungsi dan posisinya, sehingga kita perlu menghormati para ulama. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam surat Al-Fatir ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Innallaha azizun ghafur. Yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah memprediksi beberapa hal yang pada akhirnya nanti dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha wa yabtalihimullahu ta'ala bi salatati baliyatin ulaha yarfa'ul barakah min kasbihim wa thaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wa thalith yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang artinya nanti akan datang kepada umatku yaitu suatu masa di mana mereka itu lari atau menjauhkan diri dari para ulama dan ahli fikih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan cobaan kepada mereka dengan 3 cobaan. Apa itu 3 cobaan? Yang pertama adalah Allah menghilangkan berkah dari pekerjaan mereka. Jadi perlu kita sadari bahwa kita bekerja mencari nafkah itu adalah pada dasarnya mencari keberkahan. Kemudian yang kedua adalah Allah menguasakan kepada mereka, yaitu seseorang atau penguasa yang zalim. Inilah yang diprediksi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah
mereka keluar dari dunia atau mati dalam keadaan tanpa iman. Na'udzubillah min halik. Mudah-mudahan semua ini adalah tidak akan terjadi, karena kita masih ingat respon daripada beberapa hadis yang kami bacakan nanti. Kita menghindari asal kita ini mau dekat para ulama. Demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu berguru kepada orang-orang yang lebih alim, sehingga ilmu yang kita peroleh adalah berkah dan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana ala bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع أستاذنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلا تكفيه يا غوث يا غوث يا غوث استغيث يا مغيث واهدني مقاصدنا واهدني مقاصدنا واشف مرضنا واشف مرضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.